Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul What Dream I Come. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Chris Nelson yang sedang berlibur di sungai Aire di negara Swiss. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Annie. Ketika perahu yang mereka naiki saling bersenggolan. Setelah kejadian itu, mereka kini menjadi semakin dekat dan selalu membicarakan kehidupan mereka bersama. Ya akhirnya, membuat mereka berdua sampai melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan. Dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Ian dan Mary. Kini, mereka semua telah hidup sebagai keluarga yang sangat bahagia. Namun tidak bertahan lama, terjadi sebuah kecelakaan yang harus merenggut nyawa Ian dan Mary. Empat tahun setelah itu, kini terlihat Chris yang sedang bekerja di rumah sakit. Tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah telepon dari Annie, yang pada saat itu sedang khawatir. Karena beberapa lukisan yang akan dia pajang di acara pembukaan sebuah pameran belum juga tiba. Bukan hanya itu saja, Annie juga ternyata sangat sedih. Karena pada hari itu merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka, dan Annie tidak mau semuanya menjadi sangat kacau di hari itu. Namun Chris mencoba menenangkan Annie, dengan berkata bahwa dia memiliki beberapa lukisan yang cukup menarik, dan berjanji akan membawanya ke tempat Annie, agar dapat menggantikan lukisan Annie yang belum juga datang. Kini Chris sudah dalam perjalanan menuju tempat Annie. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah kecelakaan di depan matanya. Beruntungnya dia masih bisa selamat pada saat itu. Di sana Chris yang merupakan seorang dokter, akhirnya mencoba untuk menolong beberapa orang yang telah mengalami kecelakaan itu. Namun sialnya, ada mobil lain yang harus menabrak Chris pada saat itu. Kemudian kini Chris telah sadar kalau dirinya bisa melayang di udara. Sambil melihat tubuhnya sendiri yang sudah tidak berdaya. Namun, sepertinya dia belum sadar dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia kemudian melihat tubuhnya dibawa dan dirawat di salah satu rumah sakit. Dan ketika dia mencoba pergi ke rumahnya, dia malah bertemu dengan seseorang yang berkata bahwa Chris saat itu telah meninggal dunia. Pada saat itu terlihat Annie yang sangat sedih, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Namun sialnya, Chris tidak dapat melakukan apapun. Karena pada saat itu, dia hanyalah sesosok arwah yang terjebak di dunia manusia. Kemudian, Chris melihat beberapa foto anaknya, yang membuatnya kembali teringat dengan masa lalunya. Ketika anjing mereka yang mengalami sakit parah, membuat mereka harus menyuntik mati anjing itu. Namun, hal tersebut telah membuat Mary sangat marah, karena dia sangat menyayangi anjing itu. Dan dia tidak mau anjing tersebut mati begitu saja. Kemudian Chris mengingat masa lalunya, ketika dia dan Ian sedang berteduh di sebuah pohon besar yang terletak di dekat hutan. Pada saat itu Chris berkata kalau Ian harus pindah sekolah, karena dia tidak dapat mendapatkan sebuah prestasi apapun di sekolahnya yang lama. Kini Chris terlihat sedang berada di sebuah gereja. Dia melihat semua orang yang sedang melakukan upacara pemakaman. Di sana, Chris mencoba untuk menyentuh istrinya. Dan pada saat itu Annie merasa sangat bingung. Karena dia telah merasakan sentuhan Chris, namun tidak melihat Chris di sana. Setelah itu, Chris kembali ke rumahnya. Di sana dia melihat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah tempat, yang merupakan tempat pertama kali dia bertemu dengan Annie. Mereka sebelumnya ingin menghabiskan masa tuanya di tempat itu. Kemudian Chris melihat Annie yang sedang menuliskan sesuatu di buku diarinya. Di sana dia mencoba berinteraksi dengan Annie, dengan menggerakkan pulpen yang sedang dipakai oleh Annie. Namun sialnya, hal itu membuat Annie menjadi sangat marah, dan langsung merobek buku diari tersebut. Kemudian setelah itu, terlihat Annie yang sedang berkunjung ke makam Chris. Di sana Chris kembali mencoba berkomunikasi dengan Annie, dengan memegang bahu Annie. Namun ternyata hal itu membuat Annie menjadi sangat ketakutan, dan Chris dengan cepat pergi meninggalkannya di sana.
karena Chris tidak mau membuat Annie menjadi semakin sedih pada saat itu. Chris yang baru saja terbangun di sebuah tempat yang mirip sekali dengan lukisan milik Annie. Di sana juga ternyata ada anjing mereka yang sebelumnya telah mati, dan seseorang yang sebelumnya berkata bahwa Chris telah meninggal. Pria tersebut bernama Albert Lewis. Ternyata dia merupakan atasan Chris, yang sebelumnya selalu membantu Chris dalam melakukan beberapa pekerjaannya. Sampai Chris dapat menjadi seorang dokter yang sangat hebat, dan selalu menolong orang lain. Setelah itu, Albert harus meninggal di umurnya yang ke-63 tahun. Namun kini dia terlihat sangat muda, dan berkata bahwa saat itu mereka sedang berada di dalam surga. Surga tersebut merupakan tempat yang telah disiapkan untuk orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik seperti Chris. Mereka juga dapat melakukan semua keinginannya di sana, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beberapa saat setelah mereka selesai bersenang-senang, kini Chris dan Albert menyeberangi sebuah sungai. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang sebelumnya pernah digambarkan oleh Annie sebagai rumah masa depan di dalam lukisan miliknya. Pada saat itu Albert mencoba mengajarkan Chris untuk dapat menggunakan seluruh imajinasinya untuk dapat mengubah seluruh bentuk surga sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian Albert menggunakan jarinya untuk melubangi sebuah dinding. Dan ketika dia membukanya, terlihat dunia di luar sana yang menjadi sangat nyata. Padahal sebelumnya dunia itu merupakan sebuah lukisan. Di sisi lain, terlihat Annie yang melukiskan sebuah pohon yang dulu telah dia lihat bersama Chris. Dan ternyata pohon yang digambar oleh Annie itu ikut muncul di dalam surga tempat di mana Chris berada. Bukan hanya itu saja, Chris juga melihat Annie yang masih terlihat muda berada di pegunungan yang membuat Chris mencoba menghampirinya. Namun, Chris malah terjatuh ke jurang. Saat itu Chris tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba menghampiri Annie kembali dengan berlari sangat kencang dan melompat ke sana kemari. Namun ketika dia sampai di sana, entah mengapa Annie malah menghilang begitu saja. Kemudian dia mendekati sebuah pohon berwarna ungu. Pada saat itu dia sadar kalau dirinya tidak pernah melihat pohon seperti itu. Yang membuat dia merasa sangat bingung bagaimana bisa pohon itu muncul jika Annie menyelesaikan lukisan tersebut setelah Chris berada di dalam surga. Kemudian Albert berkata kalau mereka berdua memiliki koneksi yang sangat kuat, bahkan walaupun mereka telah terpisah oleh kematian. Karena ternyata mereka berdua merupakan sebuah wujud cinta sejati yang sesungguhnya dapat membuat mereka dapat merasakan satu sama lain walaupun mereka sudah berada di alam yang berbeda. Setelah saat itu, Chris selalu melihat Annie muda yang berlarian di sekitarnya. Namun setiap Chris mencoba mengejarnya, Annie selalu menghilang begitu saja. Kemudian dia melihat sebuah boneka harimau yang sangat mirip dengan boneka milik Mary. Hal itu membuat Chris kembali mengingat masa lalunya. Ketika Chris memutuskan untuk bolos kerja agar dapat menemani putrinya itu bermain catur. Kemudian Chris bertanya pada Albert, apakah dia dapat bertemu dengan kedua anaknya di sana? Namun Albert berkata, kalau Chris dapat bertemu dengan mereka, jika dia benar-benar memikirkan mereka berdua. Di keesokan harinya, ketika Chris baru saja terbangun, dia langsung mencoba mencari keberadaan Albert. Pada saat itu, Albert yang memiliki pekerjaan untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat, akhirnya memberikan sebuah wanita bernama Leona untuk menemani Chris di sana. Setelah itu, Leona mengajak Chris mengunjungi sebuah kota yang ada di sana. Banyak sekali jiwa-jiwa lain yang sedang bersenang-senang bersama. Sementara itu di dunia, Annie berusaha melanjutkan kehidupannya dengan penuh kesedihan. Karena kalau saja dia tidak meminta Chris membawakannya lukisan, mungkin Chris masih ada bersamanya saat itu. Bukan hanya itu saja, Annie juga menyesal telah meminta seseorang untuk mengantarkan kedua anaknya, yang membuat mereka berdua harus mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Sementara itu, Chris berkata pada Leona bahwa dia sangat khawatir kepada istrinya daripada kedua anaknya, karena sekarang dia dan kedua anaknya sudah berada di surga. Sementara Annie masih hidup di dunia dengan rasa penyesalan yang selalu menghantui dirinya. Setelah itu Leona meminta kepada Chris untuk berbagi ingatan tentang putrinya. Tidak lama setelah itu Chris akhirnya sadar bahwa Leona merupakan perwujudan dari putrinya yang dulu ingin menjadi seorang pramugari. Hal itu membuat Chris langsung memeluknya untuk melepaskan semua kerinduan yang selama ini telah dia simpan di dalam hatinya.
Kemudian setelah Chris kembali ke rumahnya, dia kembali bertemu dengan Albert. Namun ternyata Albert menyampaikan sebuah pesan bahwa Annie telah meninggal dunia. Hal itu awalnya membuat Chris sangat senang, karena dia menganggap kalau dia akan bertemu kembali dengan Annie. Namun ternyata hal itu tidak akan pernah terjadi, karena Annie telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri, yang membuatnya akan dikirim ke neraka untuk menebus semua dosa-dosanya. Mendengar hal itu membuat Chris sangat marah, dan membuat surga menjadi penuh dengan badai dan petir. Namun akhirnya Chris sadar, kalau dia dan Annie memiliki sebuah koneksi yang sangat kuat, dan membuatnya berniat pergi ke neraka, dengan harapan dapat menyelamatkan Annie di sana. Akhirnya Albert menyetujui keinginan Chris. Kemudian Albert membawa Chris ke sebuah tempat untuk menemui seorang tracker yang akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Kemudian tracker itu berkata bahwa kemungkinan Chris dapat bertemu dengan istrinya. Namun Annie tidak akan mengenali Chris sama sekali, yang membuat mereka harus siap kembali kalau saja mereka gagal untuk menyelamatkan Annie dari neraka. Dan akhirnya mereka bertiga segera berangkat untuk menyeberangi lautan neraka, hanya menggunakan sebuah perahu yang berukuran sangat kecil. Tidak hanya itu, mereka juga harus melewati badai yang sangat dahsyat, dan juga harus melewati ribuan jiwa-jiwa yang mencoba menenggelamkan perahu mereka. Namun beruntungnya mereka berhasil melalui itu semua. Akhirnya kini mereka tiba di tempat pintu neraka. Di sana terdapat padang pasir yang sangat luas, yang dipenuhi oleh banyak sekali bangkai kapal. Tanpa diduga, di sana para penduduk neraka mencoba memancing emosi mereka, agar mereka masuk ke dalam neraka. Ketika Chris melihat Albert yang akan melawan para jiwa di sana, dia langsung sadar kalau Albert merupakan perwujudan Ian. Ternyata, Ian yang berwujud Albert memiliki alasan agar Chris dapat mendengarkan semua perkataannya. Karena sebelumnya, Chris sangatlah menghormati Albert dan selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Albert. Namun jika perhatian Chris terus tertuju pada Ian, hal itu dapat membuatnya tidak dapat menjemput Annie. Dan akhirnya membuat Albert meminta agar Chris pergi berdua bersama Tracker. Hal itu dia lakukan agar mereka dapat segera membawa Annie dari dalam neraka. Setelah itu Chris dan Tracker melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah lift. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah tempat, yang di sana terdapat jutaan wajah jiwa yang berdosa yang terkubur di dalam tanah neraka. Dengan sangat berhati-hati, Chris mencoba berjalan di atas dataran yang dipenuhi oleh wajah tersebut. Namun di tengah jalan, perhatiannya harus teralihkan dengan sebuah wajah pria tua, yang dia kira kalau wajah itu merupakan ayahnya sendiri. Namun beruntungnya, Chris dapat kembali fokus dan melanjutkan perjalanannya kembali. Sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan wajah Annie, yang langsung membuatnya kembali teringat ketika dia dan Annie pergi ke sebuah taman untuk menghabiskan waktunya bersama. Namun sialnya, ketika dia akan menghampiri Annie, dia malah terjatuh dan terjebur ke sebuah danau. Tanpa diduga, ternyata Chris yang mengkhawatirkan Annie justru membuat koneksi mereka berdua semakin kuat. Dan akhirnya Chris berhasil masuk ke alam mimpi buruk, yang di sana merupakan tempat Annie berada. Ketika dia akan menjumpai Annie, Tracker itu berkata kalau dirinya merupakan Albert yang asli, dan dia juga meminta agar Chris mau mendengarkan perkataannya terlebih dahulu. Karena menurutnya, menyelamatkan seseorang dari neraka tidaklah mudah. Kemudian Albert berkata kalau Chris hanya memiliki waktu 3 menit untuk menyelamatkan istrinya di sana, dan jika Chris terlambat untuk kembali, dia akan terseret masuk ke dalam neraka bersama Annie. Dengan segera Chris langsung masuk ke dalam sebuah tempat yang mirip dengan rumah lamanya dulu. Di dalam sana, dia berhasil menemukan Annie yang sedang duduk di sana. Namun sialnya, walaupun Chris terus mengingatkan Annie tentang masa lalu mereka, tetap saja Annie terus menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan Annie meminta Chris untuk pergi dari sana, karena dia sama sekali tidak mengenal Chris yang ada di hadapannya itu. Kemudian, ketika waktu semakin menipis, Chris meminta maaf kepada Annie, karena dia telah pergi terlebih dahulu, tanpa bisa memberikan apa yang selama ini diinginkan oleh Annie. Chris juga berterima kasih kalau selama ini Annie telah menjadi seorang istri yang selalu mencintainya. Setelah itu Chris kembali menemui Albert. Namun tanpa diduga, Chris malah meminta Albert untuk meninggalkannya di sana. Dia juga meminta pada Albert
agar dia menyampaikan permintaan maaf kepada kedua anaknya karena Chris tidak dapat membiarkan Annie sendirian di neraka. Dia memutuskan untuk menemani istrinya di neraka, walaupun dia tahu bahwa hal itu akan membuatnya ikut disiksa di dalam neraka. Namun tiba-tiba saja Annie dapat mengingat kenangan mereka berdua di masa lalu. Sehingga Annie langsung mencoba memanggil-manggil Chris dengan berkata agar dia tidak menyerah begitu saja. Kemudian Chris yang baru saja terbangun di surga miliknya, ternyata usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Karena pada saat itu Annie sudah berada di sampingnya. Mereka berdua melanjutkan kehidupannya di dalam surga bersama-sama. Dan suatu waktu Chris bertanya pada Annie, apakah dia mau kembali menjalani kehidupan bersama dengan cara bereinkarnasi. Pada awalnya Annie menolak ajakan Chris itu, karena dia tidak yakin dapat bertemu kembali dengan Chris di dunia nyata. Namun Chris terus meyakinkan Annie bahwa mereka akan kembali dipertemukan, karena mereka merupakan pasangan cinta sejati, yang akhirnya membuat Annie mengikuti keinginan Chris. Di akhir cerita terlihat seorang bocah laki-laki yang tidak sengaja menabrak perahu gadis kecil. Namun, hal tersebut membuat mereka sangat gembira. Ternyata mereka adalah Chris dan Annie yang telah bereinkarnasi. Kemudian, film pun berakhir.